Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Prilia Ramli dengan NIM 225790004 dari Prodi Perdagangan Internasional. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penerimaan dan pengiriman barang yang lancar. Proses penerimaan barang merupakan tahap awal dari rantai pasok di mana barang-barang yang tiba dari pemasok atau produsen akan diterima oleh pergudangan atau perusahaan. Langkah-langkah dalam penerimaan barang. Yang pertama yaitu pemberitahuan kedatangan. Dari sini, pemasok bisa menginformasikan kepada perusahaan bahwa barang akan segera tiba di gudang, sehingga Departemen Manajemen Gudang bisa mempersiapkan tenaga kerja, ruang penyimpanan, dan alat bongkar muat. Dengan ini, kita bisa meningkatkan efisiensi penerimaan barang, mengurangi kemungkinan kesalahan, dan memastikan gudang siap untuk proses selanjutnya. Yang kedua, penerimaan fisik barang. Proses penerimaan barang dalam bentuk fisik adalah tahap selanjutnya. Hal pertama yang dilakukan yaitu mengecek kondisi fisik kendaraan atau moda transportasi yang digunakan membawa barang seperti truk atau kontainer. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada kerusakan atau kebocoran yang dapat mempengaruhi kualitas barang di dalamnya. Selain itu, juga untuk menilai risiko yang terjadi saat bongkar muat dilakukan. Setelah kondisi kendaraan dikonfirmasi aman, proses bongkar muat bisa dimulai. Yang ketiga, pengecekan dokumen. Setiap pengiriman yang masuk ke gudang biasanya disertai dengan sejumlah dokumen yang mencatat rincian barang dan transaksi terkait. Bisa berupa surat jalan, nota, invoice, surat penerimaan barang, atau dokumen lain yang relevan. Setelah itu, kita memastikan informasi yang ada pada dokumen tersebut sesuai dengan barang yang diterima. Yang keempat, pencatatan ke sistem. Prosedur penerimaan barang selanjutnya yang tak kalah penting adalah pencatatan ke sistem. Setelah barang diperiksa dan dokumen dicek, informasi yang relevan perlu dicatat ke warehouse management system atau software lain yang digunakan oleh perusahaan. Proses pencatatan ini juga diperlukan untuk menjamin kualitas barang. Yang kelima, penyimpanan barang. Setelah melewati serangkaian tahap penerimaan dan pencatatan ke sistem, barang siap untuk dipindahkan ke lokasi penyimpanan permanennya di dalam gudang. Pastikan barang disimpan di posisi yang sesuai dengan tingkat permintaan, ukuran, atau aspek penting lainnya. Yang keenam, pembuatan laporan penerimaan barang. Tahap berikutnya dalam alur penerimaan barang di gudang adalah pembuatan laporan. Laporan ini menyajikan ringkasan menyeluruh dari proses penerimaan barang, mencatat detail penting seperti jumlah barang yang diterima, kondisi barang saat kedatangan, atau informasi pendukung lainnya. Selain sebagai dokumen internal, laporan ini juga menjadi instrumen komunikasi antara tim manajemen gudang dan supplier atau antar departemen perusahaan. Laporan penerimaan barang juga membantu dalam analisis kerja pemasok, audit internal, dan pelacakan inventaris. Yang ketujuh, penanganan masalah. Meski proses penerimaan barang di gudang sudah dijalankan dengan hati-hati dan teliti, tetap saja masalah itu ada, baik itu kesalahan pengiriman, kerusakan barang, ketidaksesuaian dokumen, dan isu lainnya. Jika hal ini terjadi, diperlukan solusi yang efektif, sehingga tidak memberikan dampak yang merugikan perusahaan dan mengurangi efisiensi perusahaan. Selanjutnya, penyimpanan dan penataan barang.
Beberapa langkah penting untuk mengoptimalkan penyimpanan di gudang. Yang pertama, analisis inventaris. Lakukan analisis mendalam tentang inventaris, kenali karakteristik barang seperti ukuran, bobot, jumlah permintaan, atau persyaratan lainnya. Yang kedua, perencanaan ruang. Rencanakan penggunaan ruang gudang yang efisien. Identifikasi area penyimpanan yang sesuai dengan metode penyimpanan yang dipilih. Yang ketiga, labeling dan identifikasi. Berikan label ke semua barang dan area penyimpanan. Yang keempat, sistem pelacakan. Terapkan sistem pelacakan yang baik untuk memantau pergerakan barang dan stok yang ada di gudang. Yang kelima, pemeliharaan rutin. Lakukan pemeliharaan rutin terhadap gudang, termasuk pemantauan kebersihan, keamanan, dan kerapihan area penyimpanan. Yang keenam, penggunaan strategi picking dan packing. Buat strategi efektif untuk picking dan packing barang. Pastikan barang yang sering dipesan ditempatkan di area yang mudah dijangkau dan siap untuk dikirimkan. Selanjutnya, teknologi dalam proses penerimaan barang. Berikut adalah teknologi dalam penerimaan barang di gudang. Yang pertama, barcode. Data yang terkandung dalam barcode dapat terhubung langsung oleh manajemen pergudangan. Ini memungkinkan pemrosesan data dengan cepat dan otomatis, seperti pembaruan inventaris dan pengelolaan pemesanan, tanpa perlu memasukkan data secara manual. Yang kedua yaitu RFID atau Radio Frequency Identification. Sistem RFID ini bisa dipasang di pintu gudang atau di sepanjang jalur transportasi barang. Ketika barang melewati titik-titik ini, pembaca RFID secara otomatis membaca informasi dari tag RFID, memperbarui data inventaris secara real-time tanpa intervensi manusia. Yang ketiga, sistem manajemen gudang atau WMS, yaitu pemilihan algoritma yang canggih untuk membantu staf pergudangan dalam mengambil barang dari rak penyimpanan dan dipersiapkan untuk pengiriman. Selanjutnya, proses pengiriman barang dan transportasi yang efisien. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses pengiriman barang. Yang pertama, persiapan pengiriman. Identifikasi pesanan yang akan dikirim dan kesesuaiannya dengan barang yang dipesan oleh pelanggan. Pilih barang-barang yang sesuai dengan pesanan dan siapkan untuk pengiriman. Persiapkan dokumen yang diperlukan untuk pengiriman barang, termasuk faktur, surat jalan, dan label pengiriman. Yang kedua, pemaketan yang aman. Pilih kemasan yang sesuai dengan jenis dan karakteristik barang yang akan dikirim. Pastikan kemasan yang dibeli kuat untuk melindungi barang selama pengiriman. Untuk barang-barang yang rentan terhadap kerusakan, tambahkan pelindung tambahan seperti bantalan, busa, atau pelindung lainnya. Yang ketiga, pengecekan keamanan barang. Lakukan pengecekan di akhir terhadap barang sebelum dikirim untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Identifikasi barang yang rusak atau cacat untuk dihapus dari pengiriman. Pastikan kuantitas barang sesuai dengan pesanan pelanggan dan catat dengan akurat sebelum pengiriman. Berikut jenis-jenis transportasi proses pengiriman barang, yaitu truk, kereta api, kapal api, dan pesawat udara. Selanjutnya, monitoring dan pelacakan pengiriman serta manajemen risiko dalam pergudangan. Monitoring dan pelacakan pengiriman secara real-time adalah elemen kunci dalam manajemen rantai pasok modern. Ini memungkinkan perusahaan untuk memiliki visibilitas yang kuat terhadap pergerakan barang dari titik asal hingga tujuan akhir.
Manajemen risiko dalam pergudangan adalah proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola potensi risiko yang terkait dengan proses penerimaan dan pengiriman barang di dalam gudang. Risiko-risiko ini dapat mempengaruhi berbagai aspek operasional dan keberlanjutan bisnis, dimulai dari kerusakan barang hingga keterlambatan pengiriman. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.